Riba lahir itu dasarnya adalah rasa ketakutan. Di bank konvensional bukan, di bank konvensional Pak. Ya udah, itu riba namanya. Lantas ketika kemudian jadi syariah, apakah nilai-nilai Islami itu masuk ke dalamnya, menyempurnakan sistem itu, hingga akhirnya jadi syariah? Mengislamkan sistem kapitalisasi termasuk adanya perbankan syariah. Walaupun secara administratif ini syariah, maka di balik itu ada niat. Saya menganut bahwa menurut saya bunga itu Halal. halal. Berarti sudah riba niat, tidak percaya sama Allah. Kita kembali lagi ke Overthinkers. Sekarang hari ini, malam ini kita coba akan mengobrolkan tentang syariah, terutama di lembaga keuangan syariah. Tentu saja dari point of view Overthinkers. Mungkin membongkar bagaimana syariah yang ada di Indonesia, Pak. Oh, bisa jadi gitu. Tapi saya kebalik nih, jangan-jangan biar syariah. Bisa balikin dulu biar syariah. Masya Allah. Tapi nggak pakai kubluk lah ya. Tapi nggak pakai kupluk ya. Oh ini. Nah, bersama kita sudah ada Mas Irwan Purwantoro, praktisi syariah, lembaga keuangan syariah. Selamat malam Mas Irwan. Selamat malam. Alhamdulillah. Pripun kabar Masya Allah. Khair. Khair. Sudah ketemuan ya Sama siapa? sama beliau. Ketemuan Ya, di mana? ya kan banyak pertemuan sama beliau. Oh iya, banyak pertemuan, Masya Allah, syariah. Nah, sebelum kita ke Mas Irfan, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau ke Mas Fajar dulu nanya. Menurut Mas Fajar, lembaga keuangan syariah atau produk-produk lembaga keuangan syariah itu seperti apa? Sudah pernahkah mencicipi produknya atau memang menggunakan produknya? Lantas kemudian apa yang membedakan itu dengan produk dari lembaga keuangan konvensional? Oke, setahu saya ada banyak lembaga ya. Semuanya yang berbau syariah pasti belakangnya pakai S ya. Syariah ya. Entah itu Kalau kan Mariah. Iya. iya, oke. Walaupun sebenarnya banknya punya bangsa lain ya, itu tetap ada embel-embel syariah. Bang punya bangsa lain. Bangsa lain, ya. Ya mungkin punya negara yang sebenarnya tidak notabene itu ada produk syariah ya. Misal bank mungkin dari Cina tiba-tiba ada syariah gitu. Standar chartered syariah gitu ya. Iya. Terus Standar kemudian syariah ya. kalau koperasi ada belakangnya mesti syariah. KSP, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Syariah. Gitu. Nah, itu saya sempat pakai pada saat memang teman saya ini Pak Irfan masuk ke syariah. Jadi secara nggak langsung sudah pernah mencicipi, tapi yang menarik di situ adalah akadnya. Dari sisi akad memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi di situ kalau nggak salah apa ya Pak, murabahah apa ya. Nanti kita akan masih. Iya nanti intinya itu. Terus yang saya tahu akad itu adalah bagi hasil. Misal saya dimodalin, Akad itu perjanjian. iya, perjanjiannya Adalah bagi hasil. salah satunya di situ ada poin yang menyatakan bahwa kita nggak pakai sistem bunga melainkan bagi hasil. Lah bagaimana bagi hasil? Terus saya kritisi makin ke sini juga yang berlaku di lapangan sepertinya kayaknya sama aja deh. Tidak ada sedikit istilah yang membedakan. Cuman memang prosesnya yang berbeda. Seperti itu. Mungkin ya Pak. Apa dulu sebelum minjam di produk syariah harus tahajud dulu. Sholat Puasa rajin gitu ya. waktu itu kan. Mungkin emangnya niat nawa itu mungkin ya Pak. Saya Iya. nggak tahu sih prosesinya nanti. Jadi dalam prosesinya waktu itu yang sudah dijalani berarti nanti ada akad yang memang ada apa? secara dohir itu seperti Iya. ini, salaman, terus penandatanganan Oke. apa? Waktu itu produknya apa? Produknya pembiayaan kredit. Pembiayaan kredit. Iya, Nah, iya. gambarannya gimana ketika pembiayaan kredit di syariah? Ya tetap saya mengangsur sejumlah sekian. Itu intinya itulah. Yang penting kan kalau istilahnya saya mau kredit itu kan tutup mata lah. Di belakangnya mau angsuran berapa yang penting cepet cair gitu kan Pak. Oh, Intinya kan itulah. oke.
Berarti apakah itu kemudian jatuhnya jadi sewa atau bagaimana nanti kita tanya ke Bang Supaya Irfan. tidak ada apa namanya Kasakusuk. kasus yang tidak jelas langsung aja. Ya langsung aja ke Mas Irfan. Syariah itu produknya apa aja? Mas Irfan jangan Pak kayaknya ya, biar agak mudah ya. Iya, iya. Syariah itu produknya apa saja? Ketika pinjam itu tuh sebenarnya komponennya terdiri dari apa saja? Oke. Sebelum mengarah jauh ke lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah ya. Oke. Syariah Jadi, itu apa sih gitu ya? jadi belum sampai ke situ dulu. Oke, ya secaranya. Karena, iya, akhirnya kan ketika kita berbicara tentang syariah, tentunya ada historisnya, ada sejarahnya yang akhirnya muncul sistem syariah adalah menjadi solusi. Oh iya. Nah, syariah berarti kan akhirnya menjadi Solusi. solusi. Nah, Solusi buat siapa tujuannya nih? solusi buat siapa? Jadi kalau kita flashback ke zaman jahiliyah itu di eranya Abu Jahal. kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Kaum Quraisy waktu itu untuk dia itu bisa menunjukkan bahwa saya adalah orang yang jaya, saya adalah orang yang mulia, saya adalah orang yang punya kekuasaan, Iya. punya pengaruh dan bisa mendominasi, dia menunjukkan itu dengan cara bisa meminjamkan ke orang lain. Iya. Jadi ketika saya bisa meminjamkan ke orang lain dengan adanya tambahan itu, berarti aku berkuasa atas waktumu, aku berkuasa atas tambahan yang nantinya didapatkan di situ. Jadi Berarti memang sistem apa namanya? Rentenir itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. sejak zaman jahiliyah, Rente. iya, kaum Quraisy. Nah, maka dari itu Allah menurunkan ayat yang pertama turun. Oke, ayatnya apa ayatnya? Oh ya, ini disclaimer dulu Pak. Oke. Saya tadi disebutkan di depan praktisnya syariah ya. Sebetulnya bukan Pak. Gak kapasitasnya sebetulnya, gak kapasitas. Kebetulan karena Nggak masalah. iya sering berdampingan dengan sering dengan orang-orang syariah, orang-orang yang bergelut di dunia syariah pernah tuker lah gitu Pak. Tapi nek Ya, itu kapasitas untuk di situ saya nggak punya. Itu praktisi, Pak. Ya, nah, Itu praktisi. Ini pas. iya Islam. Sampai mana tadi? Pada saat itu Allah menurunkan. Iya, mengangkat ayat itu. akhirnya Allah menurunkan ayat pertamanya itu di surat Ar-Rum ayat 39. gimana tuh ini? Nah, kalau bunyinya saya enggak hafal, Oh, Pak. iya. Iya, kalau bunyinya saya enggak hafal. Cuman di situ inti dari surat Ar-Rum ayat 39 itu bahwa eksistensinya adalah pertama dari pembukaan kesadaran. Di situ Allah belum melarang riba. Hanya memberikan gambaran bahwa ketika kita melakukan praktek riba, maka itu enggak ada tambahan, itu enggak ada pahalanya. Karena ketika orang waktu itu di zaman jahiliyah meminjamkan kepada orang lain itu bukan menolong. Iya, karena Tujuannya bukan menolong. Tujuannya force bukan ya. membantu. Tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang punya power gitu ya. betul. Akhirnya menimbulkan sikap kesombongan. Nah, dari situ Allah baru membukakan pintu kesadaran. Tahap pertama. Belum ada larangan di ayat Belum pertama. memerangi ya. Belum. Nah, terus yang kedua turun lagi ayat setelah Ar-Rum ayat 39 tadi. Yang kedua itu adalah surat An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Di situ pun belum ada larangan. Baru di situ Allah membukakan Peringatan kedua nih ya. mengingatkan bahwasannya sebetulnya riba itu adalah sudah pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Umat-umat sebelumnya yang dijelaskan di kitab Taurat dan lain sebagainya, di kaum Bani Israel, Betul. Ada ya, di bawah kaum Bani Israel itu sudah melakukan. Nabi Isa kan juga salah satunya Betul. mengkritik tentang riba. Betul. Iya. Dan tapi kenapa masih dilakukan? Praktik riba udah dari zaman dahulu kala, tetapi masih saja tetap dipraktikkan. Berarti surat recall lah ya. Nah, recall. Recall. Iya. Cara istilahnya Iya, tak iya, pengundang maning dia. Bahwasanya kit biyen ya wis tak
wis dilarang gitu. Karena sebenarnya Aslinya. wahyu Tuhan itu lewat nabi-nabinya itu konsisten, Pak. Dosa-dosa besarnya juga konsisten yang dilarang. Kayak misalnya berzina di semua kitab itu pasti akan menyebutkan itu Betul. tidak Iya. ajaran yang sangat dilarang, dosa besar. Membunuh juga iya. Dan menariknya adalah riba itu sendiri. Mhm. Kan itu ya Pak, Iya. disebutkan di ajaran Tapi nabi. sebelum surat-surat berikutnya ya, saya soal riba ya. Maksudnya batasan operasional riba itu di mana letaknya? Ya, Apakah kesombongan itu masuk ke dalam riba? ya. Nanti lanjutannya. Jadi tadi sampai ke surat Apa ya tadi ya? Anisa An-Nisa ayat ayat 160. 160 sampai dengan 163 161. 61. Iya, di situ Berkurang ya? Enggak aja Pak. kayaknya dua itu dua ayat kayaknya. Iya, iya, iya. Nah, terus selanjutnya baru turunlah surat selanjutnya yaitu Al-Imran. Al-Imran ayat 130. Di situ baru mulai ada larangan. Larangan. Tapi larangannya itu masih juga bersifat parsial. Berarti Karena- peringatannya udah ketiga nih ya? Peringat ketiga dan yang dilarang itu baru maka janganlah kamu berbuat riba dengan meminjam dan ada kelebihan yang berlipat ganda. Kurang lebih gitu. Jadi riba jahiliyah lah. Nah, itu mulai muncul. Yang dilarang baru riba jahiliyah. Ngutang kayak duit, misal oresannya utang, ya terus dibungani berbunga, Terus bungani terus gitu. Sampai di titik kamu nggak bisa Bayar. bayar utang, ya kamu menjadi budak. Jadi waktu itu aku budak. berkuasa Iya, atas berkuasa. aku berkuasa atas hidupmu, atas Tadi kan waktumu. atas waktumu, sekarang atas kehidupanmu. Bisa Gitu gitu di ya. situ. Gitu. Oke. Akhirnya dulu kan yang terkenal itu kan siapa? Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ya. Terkenal banget. Yang terkenal melakukan praktik riba karena dari itu adalah Persia. saudagar yang sangat sebelum dia itu tobat gitu kan. Usman bin Akhirnya Affan, muncul. Bok, Kenapa? yang kaya Khalid bin Walid itu panglima perang, Pak. Iya, itu kan Panglima sebelumnya perang. juga. Iya, Sebelum iya, dia iya. tobat itu Oh iya. yang diperingatkan juga. Iya, Nah, iya. pada akhirnya sampai di titik Allah menurunkan ayat terakhir yang Harga mati nih. harga mati udah. Semua Memerangi orang riba. kemungkinan udah pada tahu semua. Yaitu Surat Al-Baqarah Ayat? ayat 275. 275. Itu 275 itu sebagai solusi dulu. Munculnya 275. 275 itu di situ kurang lebih yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ketika kita tadi sudah dilarang, Fatwanya keluar ya. fatwanya keluar, Haram ini. haram, Allah Udah. menyebutkan jual beli atau saudara? menghalalkan, Oh, menghalalkan. jual beli dan mengharamkan riba. Itu 275-nya. Nah, Oke. terus di 276 sampai dengan 277-nya di situ dampak sistemik dari secara moralnya dan Iya, sebagainya lah di situ dijelaskan. Dan sampai di titik 278 sampai 279 di situ udah mutlak. Allah mengharamkan riba, di situ melarang secara mutlak Dan bahkan memerangi. sampai Memerangi. memerangi. Nah, kan ada yang bunyinya sama aja memakan daging Bangkai saudara. saudaranya. Artinya sudah sampai tahap ancaman. Iya. Secara mutlak di situ. Oke. Akhirnya sistem itu muncul dengan adanya jual beli sebagai solusi. Itu adalah salah satu untuk menghindari riba dengan cara jual beli. Akad jual beli jadi. Itu. Oke. Nah, baru turunan dari akad-akad lainnya muncul. Di 275 ini sebelum ke pemahaman selanjutnya Pak yang makin menjelaskan tentang positioning dari riba itu sendiri. Kalau misalnya di 275 itu kan mengharamkan riba, menyuburkan sedekah. Iya. Nah, bagaimana akhirnya riba ini diasosiasikan dengan sedekah, terus kemudian kita kaitkan lagi dengan dosa dari riba adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Gimana nggak memakan bangkai saudaranya sendiri? Ketika tadi dari penjelasannya Mas Irfan, waktunya sudah dibeli. Begitu terus dia menumpuk, kehidupannya dibeli. Nah,
apakah dalam tanda kutip, pasti riba ini dengan pemahaman seperti itu kan asosiasinya adalah dalam tanda kutip kan pemerasan ya Pak? Iya, eksploitasi termasuk. Eksploitasi. Nah, lantas di Al-Quran dan memang dari beberapa rujukan ayat itu, apakah hanya esensial saja dia bermakna pemerasan? Atau memang sudah diumpamakan bentuknya seperti ini? Bentuknya adalah, kalau misalnya, saya mau koreksi, Iya. kayak misalnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kan, Sih. ibaratkan ketika buah kurma yang jelek banyak ditukar dengan buah kurma yang sedikit tapi bagus. Iya. Kan mencontohkannya Iya. asosiasinya Iya, seperti itu. seperti itu. Lantas ketika memang secara esensial sistem itu tidak bernuansa pemerasan nih. Iya. Dan itu tapi tidak jual beli juga. Terus kemudian tidak ada pemerasan di situ, apakah lantas kemudian itu bisa dibilang tidak termasuk riba, tapi bukan jual beli nih? Ya, oke. Pasti banyak yang mau nanya gitu kan? Pasti. Ya, jadi akhirnya mengarah ke kedalaman bahwa riba lahir itu atas dasar apa gitu. Nah, riba lahir itu dasarnya adalah rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa ketakutan, Betul. rasa kegelisahan. Ya. Apa yang ditakutkan, apa yang digelisahkan. Mereka khawatir akan rezeki kehilangan uangnya, rezeki di masa depan, tidak ada jaminan itu. Nah, lantas, misal ini Akhirnya orang kan berlomba-lomba untuk menumpuk harta karena mereka takut. Iya. Di kemudian hari saya nggak bisa punya harta, nggak bisa dan lain sebagainya. Itu satu. Ini Ideal. kayaknya sama itu, Pak. Apa namanya? Dan Meminjamkan Iya. uang. Nah, otomatis lah. Lantas apa? Kepercayaan saya atas uang saya yang saya pinjamkan. Itu kan juga secara dasar kan logis banget ketika hal-hal tersebut itu memiliki satu apa namanya instrumen ya yang memang harus diatur. Ngilangi duit 5 juta tiba-tiba tidak bertanggung jawab, terus bagaimana ini kan? Itu kan sebenarnya efek dari banyak tindakan kenapa aturan itu dibuat. ya, kita mau bahas yang pandangan hukum secara hukum syariah atau pandangan hakikat tadi esensi. Hakikat esensi dulu, nanti baru turunannya. Syariah. Syariah. Ya, kalau dari hakikat esensinya, Kayaknya tadi asik. Mulai dari itu lagi, Pak. Menumpuk harta. ya kalau Karena dari udah ketemu nih jalan. kayaknya kalau dari esensinya riba itu kan memang akhirnya menimbulkan sikap kerakusan, ketamakan lah. Iya. Akhirnya kenapa orang harus sedekah dan lain sebagainya? Iya. Karena di situ aslinya orang itu di situ belum bisa menghilangkan rasa takut, belum bisa menghilangkan rasa kecemasan, dan akhirnya timbullah keragusan itu. Dari numpuk uang, akhirnya kenapa kamu tidak sedekahkan aja? Kan? Iya. Otomatis orang yang ingin meminjam uang adalah pihak orang yang membutuhkan. Betul. Sementara kamu berlebih dan Betul. kamu menumpuk. Iya. Berarti makin ketemu nih benang merahnya. Berarti Islam itu memang berbicara tentang bagaimana sistem itu berjalan ya. Iya. Iya. Oke, terus kemudian turunannya lanjut gimana? Nah, akhirnya kalau dilihat dari esensinya atau hakikatnya bahwa berarti riba itu kan pertama dari tadi misal kita lihat dari hukum syariah bahwa riba itu ada 4, taruh katakan riba fadl, riba nasiat, waktu dan lain sebagainya. Berarti ketika kita melihat dari sudut pandang hakikat berarti otomatis ada juga contoh. Yang pertama terkait dengan riba niat. Niat sih. Riba niat. Iya. Iya. Kan mungkin kan? Mungkin Niat riba apa riba niat? Riba niat. walaupun secara administratif ini syariah, maka di balik itu ada niat. Ya, maksudnya atau bagaimana? Ya karena segala sesuatu amal itu kan berdasarkan niatnya. Nyong dia ingin dulangi gojang ya. Masa nyong ada diwe tempe gitu misalnya. Contoh riba niat ya. Apa ya? Aku pengen populer gitu kan. Oh.
Wah. Kira-kira Iya. Terus ketika saya pengen populer, di situ ada unsur riba niat nggak? Ada. Niatnya mau pengen populer. Misal gini Pak, saya mau bagi-bagi sembako nih. Gitu ya. supaya populer. Boleh. Niatan. Kalau niatan populer itu kayaknya sah aja kali Pak. Oke, niatan populer ya. Niatan populer. Kira-kira ada unsur riba niat nggak di situ? Bisa ada kemungkinan. Riba itu tadi kan artinya adalah tambahan atau kelebihan atau Mm-mm. lebihan. Mm-mm. Nah, makna dari lebih itu kan banyak, Pak. Mm-mm. Orang cuma duit tadi kan tambahan bukan Mm, cuma mm. masalah harta, Mm-mm. waktu, ada tambahan waktu, Mm-mm. tambahan harapan. Populer itu tambahan atas apa Pak? Nah, ketika jenengan minta populer, Heeh. kira-kira nanti minta tambahan nggak? Kalau enggak, Masa? kalau enggak, Apa, Nak? Jadi setelah saya populer, apa yang harus maksudnya apa yang akan didapatkan? lebih populer gitu maksudnya. Ketika saya Populer. menginginkan populer, Maka maka Nggak tahu. tujuan dari populer itu apa? tujuan-tujuan dari populer itu apa? Misalnya populernya Lu supaya bisa berdakwah lebih luas. Wah, ustaz-ustaz ribannya banyak banget. Iya. Oke, intinya kalau ini kacamata masyarakat sipil aja ya. Kalau saya populer berarti kalau ada apa-apa saya muda. Mungkin begitu. Gampangannya ya, ketika kita terkenal, mau pengen dialem lah, kasarnya kan gitu. Iya, pasti. Pengen dialem itu udah, di situ udah makna. Berarti kan ada tambahan di situ. Oke, iya. Mungkin. Karena tiba-tiba saya langsung terasosiasikan gini. mungkin Ketika kok. suatu hari IMM itu pengen mengorbitkan suatu personal branding Iya. orang. Mm-mm. Kita mau nggak mau kan harus mempopulerkan dia Iya. demi kepentingan marketing. Iya. Misalnya Zoom ini. Makanya ketika populer itu akhirnya sifatnya jadi cukup subjektif untuk bisa melihat populer nih. Misalnya ya Pak ya. Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Gus Ikdam kan sekarang populer banget tuh Pak ya. Iya. Apa beliau riba niat ya Pak? Ya kan tinggal jalan, Iya. tinggal jalan niatnya dia. Nah, benar juga. Berarti Makanya semua tergantung amal ibadah tergantung. kalau niatnya. gini bisa nggak Pak? Mas Fajar bagi-bagi sembako supaya populer. Apa itu riba niat maksudnya? Bagi-bagi sembako supaya Supaya populer. Ya tinggal mau dikasih label enggak? Dengan Resepnya. populer. Resepnya mau dikasih label enggak? Dari Mas Gojang gitu. iya. Dikasih deh, misalnya dikasih. Gue ngapa ya? Gitu. Artinya kan mungkin buat populer ya. Nah, akhirnya iya. Akhirnya kan bisa jadi nanti, ya Allah Mas Gojang, baiknya gitu. Iya. Iya riba niat itu berarti. Iya. Iya, benar. Itu baru dari sisi niat. Tapi kan kalau misal kita mau ngasih nonim gitu kan, itu juga lucu juga di stigma masyarakat kan. Ini dari siapa? Enggak ini dari hamba Allah gitu kan. Ya Bukan. bisa aja. Terus hamba Allah ini, Bukannya- tapi saya ya Pak gitu. Bukannya sedekah itu. Harusnya begitu ya. Oke. Oke. Berarti salah satu riba niat adalah dia mengharapkan kelebihan apa dari niatnya dia. Bahkan ketika kita berbuat sesuatu nih, ya, padahal itu tujuannya baik, Hmm. tapi berharap lebih kepada Allah. Oh, Hmm. benar. Oh, Jadi, itu kan kita- banyak. Kita Yang pakai peci itu tuh banyak tuh kalau. akhirnya kan kita Titik. iya. Siapa mau sedekah itu? Nanti diganti sekian kali lipat. Oh, itu dari riba niat. Tapi setuju sih, karena mengharapkan lebihan ya. Ya, Ini saya perjelas aja ya Pak ya. Misalnya kayak Mas Gojang yang banyak hasil apa namanya sodako supaya rezekinya lancar. Terus kemudian saya, iya ya, benar rezekinya lancar lah. Saya buang duit tuh. Tapi saya di dalam hati ini kapan kan rezekinya lancar? Arep jadi Apa kan akhirnya kan? Lebih itu loh Pak. ada pengharapan lebih. Berarti sudah riba niat, tidak percaya sama Allah. Nah, Nah, berarti kan double. nah karena tadi itu Hmm. muncul kecemasan untuk takutan. Benar-benar. Termasuk misalnya gini Pak.
misalnya besok mau Idul Adha, Iya. nek nyong kurban, apakah anak itu nggak perusahaanku gitu? Itu ribanya atau bukan gitu ya? ChatGPT bener loh jawab Zoe. Benar. Tapi kan itu kan bagian dari, maksudnya kan pertimbangan yang saya pikirkan pada saat itu adalah ini bagaimana sosial ketika kurban nggak ada. Itu Pak. Benar. Lebih ke arah situ, bukan Oh iya benar. efeknya bukan Iya. habis itu saya kurbannya harus ada feedback apa nih setelah kurban kan nggak ada. Iya. Mungkin saya kulik gitu lah. Iya. Iya, bahkan ketika gimana? Maaf Pak. Ini gini. Ini realita yang terjadi ya. Moga-moga ini tidak jadi riba niat ya. Kita belajar aja. Andai gini, si hamba Allah ini ketika mau kurban, kemarin itu lihat bahwa di masyarakat ini ada yang kurban apa enggak. Toh kalau misalnya ada sapi satu, maka alokasinya memang lagi dibutuhkan untuk yang lain. Betul. Ternyata hampir tidak ada, cuma satu. Dan di sisi lain, melalui pendekatan spy di gardu ronda, Iya. ngarep-ngarep ada ini kurban. Nah itu kan jadi cukup ada dilematis nih. Lebih lagi ketika waktu itu sudah paham riba niat ya. Iya. Apa ini riba niat ya? Tapi di satu sisi masyarakat menginginkan itu. Di sisi lain memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Bagaimana akhirnya jadinya gimana ini? Iya. Jadi akhirnya kan bisa jadi nanti duduk sendiri riba niat tapi sedekah. Tapi butuh ya. Wah ini gimana nih? Jadinya gimana? Teguhkan niat dulu. Wah teguhkan niat. Iya. Teguhkan niat untuk tidak riba niat untuk Iya. sedekah. Iya. Iya. Nanti Iya, kan kita iya. nggak bisa ngeklaim bahwa saya kayaknya di 8. Itu biar otoritas ya. Iya, bisa dilihat. Kan? Iya. Berarti secara di masyarakat kambing itu menjawab keinginan masyarakat dan kurban terjadi. Alhamdulillah. Gitu. Realisasi Iya. hamba Allah. Masya Allah. Lanjut. Iya. Yang Di lain. kedalaman berarti kan di kedalaman yang kedua hakikatnya berarti tadi secara hukum syariah ada riba nasi'ah, adanya penundaan waktu, berarti kan di situ ada waktu yang menjadi Riba. insight-nya. Berarti ada riba waktu kemungkinan. Contohnya Riba Ya. Kepriwe gue. Riba waktu gimana itu? Gimana riba waktu? Ya. Jadi misal contoh ya kan kita dikasih umur lebih, misal ini contoh yang mungkin nggak relevan atau relevan mungkin ya. Kita dikasih umur panjang, waktu lebih gitu kan. Kenapa kita menyanyiakan atas waktu yang diberikan kepada kita? Itu misal itu kan. Terus bahwasanya riba itu adalah pengambilan hak orang lain. Intinya kan itu. Yang seharusnya menjadi hak orang lain kita ambil tuh. Misal, Itu sih ngeri banget sih. enggak, misal nih contoh kecil kayak gini, misal ada kasus kayak gini. Pak Wisnu kerja di Korupsi itu juga ngambil hak orang ya. Lanjut Iya. lagi full. misal Mas Wisnu kerja nih di satu perusahaan misalnya. Nah, di situ otomatis ada kaitannya dengan jam kerja dan lain sebagainya. Di sisi lain, Pak Wisnu punya kewajiban terhadap keluarga dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana Pak Wisnu bisa membagi antara kerja. waktu untuk keluarga dan waktu untuk bekerja? Apakah Pak Wisnu meyakini bahwa waktu untuk keluarga ini nggak terambil haknya? Jangan-jangan saya mengambil waktu istri yang seharusnya saya sediakan waktuku untuk keluarga, saya lebihkan di pekerjaan. Begitupun sebaliknya. Tapi kan batasan operasionalnya udah jelas. Nggak jelas gimana? Ya maksudnya katakanlah Maaf, kalau batasan operasionalnya nggak jelas, berarti Anda udah riba niat. Ya kan? Kantor itu jam berapa sampai jam berapa? Keluarga jam berapa sampai jam berapa? Nggak jelas aja itu udah riba niat. Habis itu ditambah lagi waktu untuk keluarga, buat kerja. Udah riba niat, riba apa lagi yang kedua? Waktu riba waktu. Wah itu riba mulu. maksudnya kan dari saya sendiri itu kan tidak mana ngupload bahwa ini
keluarga sekian gitu loh. Ya itu riba niat. Kenapa nggak di-plot? Ya memang nggak pernah ada plot-plotan nih. Enggak. Akhirnya apakah karena gini, akhirnya Asik nih. ketika kita apakah gini ya, mungkin sudut pandangnya salah mungkin. Wah, kenal Jangan-jangan lagi nih. Ya. jangan-jangan belum clear di akadnya tadi itu. Apakah akad itu menjadi solusi? Misal, kayak kok aku balik bungi ya, gitu kan. Kan terus di ACC di return ya. Iya. Itu bisa ya. Jangan-jangan ada akad di situ terus ya udah nggak apa-apa. Berarti ada akad sabu jagat ya. Dengan saya diangkat jadi ini, maka jam kerja saya tidak teratur. Siap. Sah. Gugur ribanya. Ada temanku tuh yang SDN Oh, ada. lanjutannya kan banyak. Maksudnya Oh, iya, benar. rukun untuk Ah. memenuhi itu kan masih banyak juga. Berarti kalau Termasuk tiba-tiba. nanti di murabahah itu kan otomatis dijual beli kan Oh, iya, ada iya. syarat sahnya. Oke. Untuk bisa terpenuhi kan nggak mungkin hanya satu unsur, Jadi bukan Bisa. hanya ijab kabul saja. berarti salah satu indikasinya adalah komplainan istri ya. Ketika ada komplain, berarti memang perjanjian itu tidak pernah ada. Jangan-jangan. Jangan-jangan Iya. begitu juga. Wah, Nanti lagi. seneng istri-istri kita, Pak. Nanti dulu, ini soal ini nanti. Kalau istri saya mah aman. Aman banget. Oke, lanjut lagi, Cak. Silakan. Apa Masih lagi, dia. Pak? Riba apa lagi? Sudah clear. Kalau secara esensi ya, esensi masih ada kayak misal riba hubungan. Nah, iya. Bisa Apa juga itu? kan? Riba hubungan. Jadi ya Kak, riba hubungan itu ketika kita punya perusahaan misalnya, Oh. ya kan, Kirain. Mbak. Lanjut. Ya otomatis kan mungkin di situ ada unsur-unsur eksploitasi, terus membayar, taruh katakan membayar upah tenaga kerja di bawah rata-rata itu pun udah kategori di situ. Nah, ini- Memanfaatkan kebodohan orang lain, ketidaktahuan orang lain untuk kepentingan diri kita. Kita mengambil keuntungan di situ. Ada kelebihan di situ kita kan. Itu Tapi riba kamu hubungan. akadnya jelas. Ya asal akadnya jelas di situ nggak masalah. Yang penting unsur-unsurnya terpenuhi semua. Oke. Cuman karena ketika kita berani mengeksploitasi itu semua tadi, bahkan eksploitasi juga banyak juga kan. Ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi Waktu. Betul. eksploitasi Tenaga. tenaga, eksploitasi emosional. Nah ini Yang itu terangkum dalam hubungan. iya. Oh. Justru yang sekarang terjadi, Oke, yang oke, paling oke. sering terjadi itu adalah eksploitasi emosional. Jadi kadang tanpa kita sadari, kita sebagai motivasi gitu kan, bahwa di situ padahal kita Padahal ada kita ada politik. manipulasi di Ya, situ. politik lah. Ya. Oke. Jangan-jangan kita ada manipulasi di situ. Iya. Oke, ini Berarti misal nih, IMM mau Jangan di MM dulu. udah. Gini, ada suatu perusahaan Iya, nah. di Karanganyar. Di Karanganyar, Pak. Oh iya udah, di Karanganyar Solo. Boleh. Boleh lah. Ya, masa di Karanganyar Kebumen enggak ada. Nah, dia itu perusahaan tambang. Tambangnya itu tambang nikel lagi ya. Iya. Tambangnya tambang. Solo ada ya? Nah, Solo ada. Nah, bilalah pemimpin perusahaan itu tidak tahu menahu tentang pertambangan. Oke? Nah, lantas karena dia tidak tahu, akhirnya dia pegang manggil ahli dari ITB nih, misalnya. Atau orang memang ahli tambang. Nah, di sini tidak tahu, ahli tambang itu kan, wah bekerjanya cukup mangas nih. Di suatu pulau di Indonesia. Dicukur itu pulau. Singkat cerita, atas ketidaktahuan ini, terjadilah eksploitasi dan sebagainya. Secara tanggung jawab, otomatis si pemimpin perusahaan ini terhadap eksploitasi yang berlebihan itu juga Nggak tahu. nggak tahu dianya. Tapi terjadilah eksploitasi di situ dan terjadilah eksploitasi hubungan juga di dalam si tenaga kerja ini juga lagi butuh-butuh banget nih, lagi bener-bener butuh gitu. Tapi dia nggak tahu. Dia semenek,
Begitu tilik tempatnya bajigur, ternyata udah dikupas semua satu gunung gundul ya. Ternyata satu gunung botak dan sebagainya. Nah, ketidaktahuan dia ini gimana akhirnya? Dia riba atas niatnya yang dia tidak tahu, atau dia riba terhadap eksploitasinya juga? Baik terhadap orang maupun terhadap alam sih bisa masuk ya? Bisa masuk. Berlebihan ya. Iya. Karena beberapa praktek tambang, ada dialog antara Gus Ulil dengan siapa tuh yang beredar di internet, pasti teman-teman juga tahu. Ketika pertanyaan itu dibalik, gini Pak, ini dari jenengan kira-kira gimana? Gini, ketika ada suatu alam, realitanya alam bekas tambang itu tidak pernah revitalisasi kembali. Dan itu cukup sulit, bukan hanya sulit, memakan waktu lama dan memakan biaya juga nggak sedikit. Iya. Dan realitanya tambang dibiarkan begitu saja. Cek aja lah kalau nggak percaya. Banyak ini itunya. Nah terus kemudian pertanyaannya dibalik. Lah, memang kenapa harus dikembalikan? Ya. Itu kan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ketika dikembalikan. Bahwa kan esensinya juga, berarti juga ada kaitannya juga dengan pembahasan tentang riba dan eksploitasi. Alah lampaklah kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Itu kan berarti kan masuk klausul di secara esensial itu masuk. Nah, tapi si yang bersangkutan ini juga bukan ahli di bidang itu, hingga akhirnya dia eksploitasi itu, dia nggak tahu batasannya nih. Ketidaktahuan itu apakah bisa menjadi pembatal bahwa dia akhirnya tidak salah karena dia nggak tahu itu? Gimana Pak? Mungkin nanti Mas Fajar. Tapi saya mau masuk apa namanya? Masuk yang tadi Karanganyar itu ya. Jadi Solo ya. Solo bukan. Iya. Jadi antara tadi kan usaha ya, antara usaha mencari keuntungan dengan usaha berbasis eksploitasi atau kerakusan dan lain sebagainya. Di situ otomatis kita ada pakemnya lah ya, pakem atau untuk batasan spiritual dan moral di situ. Nah, ketika kita mau membuka satu usaha gitu kan, hal pertama yang menjadi dasar pasti kan tadi adalah niat. Dasar niatnya nggak usaha pun mau ngapa? Apakah hanya semata mencari keuntungan atau menjadikan orang lain sebagai alat semata demi keuntungan pribadi? Oke. Misalnya niatnya. Ternyata setelah Terus di awal niatnya adalah untuk kesejahteraan umat. Lewat, cocok nih. Lanjut, checklist. Wah ternyata setelah niatnya apik, caranya gimana? Oke, caranya benar. Checklist terjadi unsur-unsur horor, penipuan, tipu daya, eksploitasi. Tidak terjadi di situ marketing bullshit. Tidak mengambil margin yang tinggi dan menekan gaji. Kan? Terus lewat lah. Oke, kedua step kedua ya. Caranya oke. Yang ketiga yang harus di checklist lagi apa? Dampak. Ya gampang nggak buat masyarakat atau jangan-jangan termasuk banjir atau apa gitu. Checklist oke, lolos lagi. Yang ditambang sedikit. Terus yang keempat. Yang keempat agak masuk ke kedalaman. Bagaimana terhadap sikap batinnya? Apakah nantinya menjauhkan diri dari sang pemberi atau ini justru malah makin mendekatkan? Jangan-jangan. Oke, ternyata si Mol itu makin mendekatkan diri. Ya Allah, itu semua titipanmu. Oke, checklist yang keempat. Yang keempat, baru kelima. Empat. Terus kemudian yang kelima berarti ya. Ya tinggal apa? Bagaimana pelaksanaan? Akhir dari apa? Kita membuat usaha itu berdampak ke apa? Keberkahan dan sebagainya apa enggak? 5 poin setan nongkrong di mana-mana ya. Pasti. Pertama di awal dulu sih. Berarti kalau udah nongkrong di awal, bisa jadi yang keempat ini ada relatif gugur. Otomatis apa ya? Iya, otomatis. Kalau yang kedua, kan dari niatnya sudah. Berarti kalau yang kedua 3, 4, 5 gugur. Iya. Atau malah semua? Ikut gini.
ketika kita buka usaha nih, usaha apapun lah, kerja dari PN-nya, inputnya salah. Heeh. Prosesnya input, terus di tengah-tengah ada apa? Proses sama output output. ya. Ketika inputnya salah, Otomatis proses salah. bisa jadi prosesnya benar. Input salah, proses benar, output salah. Iya. Nah, Iya. 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 Input benar, proses salah, output salah. Iya. Input benar, proses benar, output benar. Gitu kan. Input benar, proses benar. Iya. benar. Tapi kalau misalnya input salah, proses salah, keluar kok benar. Iya. Ya mungkin lah. Ya, Mungkin ya. Gini, ya diyakini aja mungkin. Bukan ya? proses benar, balik ke input lagi, Pak. Benarnya dulu inputnya. Kan kayak gitu. Oh, itu ininya. Karena mungkin di prosesnya Treatmentnya. Pak Dut gitu loh. Oh. Oh, berarti, aduh Pak, berarti niatnya dikembalikan ke yang lebih bagus gitu kan. Jadi kan nggak bisa ya. Saya pengen bikin bakso, masak bakso, bahannya sosis keluar jadi bakso. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau mau masak bakso, bahannya sosis, dimasukin campur sayuran, jadinya capcay disebut bakso. Kan bisa aja bener, asal diyakini doang. Iya. Tapi kenyataannya salah gitu kan. Iya. Berarti, oke, terus berarti dari 5 poin itu tadi, apakah bisa diambil bahwa itu adalah proses dari prinsip syariah? Bisa nggak Pak? Itu 5 poin tadi. Itu Bisa. akhirnya menjadi suatu landasan berperilaku syariah. Ya, Dalam sudut pandang bisnis gitu loh. Berusaha. ya itu menggunakan pendekatan itu salah satunya boleh sih. Tapi kalau di tengah jalan dalam proses itu juga kadang-kadang variasinya kan banyak, Pak. Betul. Apa tuh? Misal, ini kalau saya kredit di bank konvensional nih. Nah, itu kan. Kamu walaupun nanti secara Halal. nanti dulu, jangan ngomong halal dulu. Jadi ini Pak, ini mau saya bawa ke arah bagaimana sistem keuangan di perbankan kita mengklaim bahwa sebuah kredit itu diberikan secara syariah. Ini nanti kita kupas. Jangan terlalu tajam ke itu tadi ini Enggak. udah. Nggak aman. Itu tadi sebenarnya menarik esensialnya. Iya. Untuk nanti kita jadi frame di Batasan permasalahan operasional. Jadi kita disalahkan, batasan operasional kita kan jelas. Batasan operasionalnya Mas Irfan. Jadi Yang tidak punya kapasitas. Ya kan ada aman lah. satu statement ya misal kamu kreditnya di mana? Di bank konvensional bukan? Iya. Salah. Karena kamu menghalalkan riba tuh begitu. Nah, kayak gitu nggak? Gimana? Misal kita lagi usaha nih, Hmm. kamu kreditnya di mana? Di bank konvensional bukan? Di bank konvensional Pak. Ya udah, itu riba namanya. Kenapa riba? Juga nggak tahu ini makanya. Oh, mau nanya. Iya makanya bagaimana akhirnya sistem keuangan itu diklaim tuh. Iya. Bisa dijustifikasi, diklaim ini benar ini salah. Padahal secara esensi kita nggak tahu, kita mendapatkan model itu terima kasih, kan begitu kan? Iya. Karena duit kita dikasih, kita bayar sewa duit kan kayak gitu. Iya. Ini produktivitas meningkat, berdampak ke masyarakat, maslahat kan itu kan? Iya. Dan asumsinya kamu beli waktu Iya. karena ngejar momen nih. Iya, Nah, misalnya begitu. Oke. Nah, ini kita flashback ke bagaimana akhirnya di Indonesia khususnya sistem syariah ini dikembangkan. Iya. Padahal sistem konvensional sudah terjadi gitu. Iya. Gimana Pak? Udah lupa. Iya. Saya nambahin lagi ya, Pak. Oke. Biar nanti jawabnya lebih enak, lebih holistik lagi. Jadi ada satu momen di podcast terkenal kasih masalah. Iya. Gini. Kayaknya tahu sih tapi jarang nonton. Iya, jarang nonton. Kasih Itu masalah. ada YouTuber, bukan YouTuber. Kasih masalah. Selebgram. Kasih solusi itu ya. Bukan. Bukan, ya, Kalau beda. kasih solusi itu ngasih solusi. Iya. Ini kasih masalah. Kasih masalah. Ini Kasih masalah. Kasih masalah. masalah. Nah gini, saya Bang, dulu udah pernah 2 kali buka usaha bareng teman saya. Semuanya gulung Jalan. tikar, Oh. bukan gulung tikar doang, gulung rumput, gulung karpet gitu. Tar, gue nih kayaknya tahu nih. Lu minjem duit dari bank ya?
Wah, Allah lo perangin. Jelas aja. Bersama Rasulnya enggak? Yang merangin? Dibilangnya enggak. Oh enggak. Allah lo perangin. Iya, padahal 279 kan itu bunyinya. Nah, otomatis Iya. lewat usulnya kan ya. Tapi waktu dari beliau sih itu apa ini? Allah lo perangin. Nah, sebagainya itu. Ini di satu sisi kan memblame terhadap kondisi yang dia juga Iya. harusnya melihat ini lebih lanjut kayak yang tadi Mas Fajar cerita. Oke. Akhirnya jadi gimana tuh? Kalau melihat fenomenanya memang mendekati akhir zaman nanti kan banyak orang menghalalkan riba gitu ya. Oh. Tapi memang dari hukum syariah itu atau lembaga keuangan syariah, perbankan syariah hadir di Indonesia, tentunya kan pasti ada yang menjadi pedomannya, yang mengeluarkan aturan-aturannya lah. Nah di Indonesia itu yang mengeluarkan aturan itu kan ada fatwa DSN MUI. Oh. Ya, DSN MUI mengeluarkan DSN fatwa. Darsono kok belum? Darsono. Iya. Dewan Syariah Oh, Dewan Syariah Nasional Nasional. Majelis Ulama Indonesia. Oh. Pasti dia mengeluarkan fatwa dengan adanya permasalahan-permasalahan yang semakin berkembang. Pasti dia dituntut untuk mengeluarkan fatwa itu. Dia bertanggung jawab atas itu. Karena mungkin Nah. sudah banyak rentenir gitu ya. Betul. Nah, yang kebetulan fatwa di DSN itu. DSN MUI itu bunga itu berbunyi haram. Haram. Iya, itu salah satu bentuk praktek riba. Itu fatwa dari DSN MUI. Nah, terus ada nggak yang mengatakan bahwa bunga itu halal? Belum pernah dengar? Belum pernah. Iya, belum. Ada nggak? Ada. Apa? Dan saya salah satu Orang yang mengamini itu. menganut itu. Mbak. Oh. Saya menganut bahwa menurut saya bunga itu Halal. halal. Saya menganut itu. Walaupun secara sudah difatwakan, sudah dinaskan bahwa bunga itu haram. Iya. Ini bisa dipotong nih bisa jadi klip. Ya, Bunga itu halal. Halalnya gimana, Pak? Halalnya gimana nih, Pak? Karena nanti saya juga nanti mau ada cerita juga. Ada cerita juga yang akhirnya mau nggak mau ke konvensional. Jadi singkat cerita mungkin banyak jenis cerita apa enak ya, bok Ya nggak apa-apa. bok ditonton ya. Ya, emang ditonton kan? Iya, jadi gini ceritanya. Oh, Suatu hari mau kredit kendaraan. Ayolah, mau apa biar jangan riba nih. Mendukung syariah gitu kan. Nah, ternyata ketika dikonvert bunga, mahalnya Pak, ya Allah. di kontrak bunga mahal. Iya, kalau misalnya ngambil di Bank X lah ya. bank BSI. anak Bukan. mama, bank Iya. anak mama yang susah mandiri gitu. Iya. Itu begitu dikonvert, ini bahayanya cuman kalau telat. Anjir. Ini kalau telat ada orang tua nih. Telat nggak mungkin. Iya. Oke, dibikin waktu debat, begitu dihitung tuh. Loh, selisih tuh banget. Jauh banget sama yang syariah. Selisihnya Lebih jauh. murah. Lebih mahal. Lebih- Syariah. Syariahnya lebih Lah, mahal. apa terus apa menjadi patokan kalau lebih mahal itu nggak syariah? Kan nggak juga. Soalnya, waktu di syariah, waktu mau akad itu sudah diceritakan. Iya. Pak, ini bagi-bagi sama mau umroh, sama mau daftar haji. Iya. Ngepas banget. Bisa ini berapa gitu. Nego itu. Nego. Nego berapa gitu. Iya, negonya ternyata masih yang Iya. gitu. Ancaman saya cuma telat kalau bayar telat itu jadi mahal. Itu mah aman banget. Dan alhamdulillahnya ya nggak pernah telat sampai selesai. Nah, dalam case ini gimana nih? Secara syariah kan udah dibilang nih. Jadi dananya gini, Pak. Ini masuk pos ini masuk pos ini itu udah ngobrol juga. Iya. Jadi kalau ini begini, ini saya kurang. Kalau kurang ntar ditambahin dari ini. Oke, baik. Jadi Gimana tuh? kalau kita melihat praktik perbankan syariah yang ada, PSI sekalipun lah, Bank Iya. Syariah Indonesia pun sekalipun, Sekalian. yang PSI. notabene adalah bank terbesar syariah di Indonesia, Dan satu-satunya terbesar ya? satu-satunya terbesar bank.
Itu Selain muamalat. selain muamalat, walaupun itu adalah bank pertama ya. Betul. Bank di Indonesia. Nah, itu pun belum sepenuhnya bisa mempraktikkan syariah. Belum bisa. Betul. 100% belum bisa. Pernah dengar benar. Nah, walaupun secara sistem sudah mengarah ke situ, Pak. Secara sistem sudah mengarah ke situ. Dan alternatif dari perbankan syariah itu kan menghadirkan beberapa produk. Iya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar, ada beberapa akad alternatif. Bukan hanya masalah bagi hasil. Jadi syariah itu nggak melulu bagi hasil. Tergantung akadnya. Kalau misalnya pembiayaan untuk pembelian kredit barang, pembelian motor gitu kan, menggunakan akad murabahah. Kalau akad murabahah itu kan bahasa Indonesianya akad jual beli. Nah, di situ. Nah, berdasarkan tadi itu, Allah menghalalkan jual beli itu kan, di situ kan berarti kita boleh mengambil keuntungan. Nah, tinggal batasan kewajaran keuntungannya itu. Kewajaran. Iya. Oh. Ada nggak batasannya? Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita bicara batasan kewajaran ya dalam akad jual beli. Iya. Misal saya beli murung-mure harga 100.000. Iya. Tiba-tiba Mas Wisnu suka tuh burung. 10 juta. 10 juta Dibayar. dibayar. Kan agak nggak wajar tuh. Wajar nggak? Nggak wajar. Tapi Mas Wisnu ridho. Dan di situ jelas di akad jual beli ijab kabulnya udah terpenuhi, objeknya ada, harga ada, iya, barang ada. Anda suka? Anda suka. Saya suka. Iya. Tidak ada yang Nggak dirugikan. ada yang dirugikan. Terus gini pertanyaannya. Maksudnya itu apa? Wajar apa enggak? Saya mengambil keuntungan 100.000. Saya modal 100.000 nih, tak jual 10 juta. Kalau secara prinsip kapitalis wajar. Nah, justru ya non-Islam, aktor-aktor non-Islam ya. Dia bisa menciptakan kewajaran ya. Iya. Iya, benar. Jadi bagaimana riba itu ya menjadi wajar, menjadi budaya. Benar. Dan akhirnya apakah jangan-jangan non-Islam itu mengislamkan sistem kapitalisasi termasuk adanya perbankan syariah Oke. itu. Jadi gini Pak. Oke. Ini sekalian nanti mungkin teman-teman bisa ngoreksi juga ya. Bisa. Sip. Gini. Karena gini. Keuntungan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya itu bukan prinsip ekonomi. Bukan. Itu prinsip kapitalis. Ya. Jadi kalau itu didrive ke ekonomi, tolong dikoreksi. Itu bukan prinsip ekonomi. Iya. Jadi itu prinsip kapitalis. Hingga saking orientasinya terhadap keuntungan, Cak Nur pernah menggambarkan kapitalis itu ibarat kepala seseorang itu adalah kemaluan. Nah seperti itulah sampai nggak tahu malu saking orientasinya terhadap selalu keuntungan. Nah dalam beberapa case tadi kayaknya bukan saya lah, ganti lah itu case orang lain. Iya, orang lain. Begini, aku mengumumkan Mas Jum aja lah ya. Mas Jum itu dari bank syariah, dari lembaga syariah, terus Mas Fajar pengen seperti itu. Nah, ketika Mas Fajar compare tadi dengan Bank Anak Mama, terus tiba-tiba Mas Jum juga tidak melihat kewajaran itu, hingga akhirnya membiarkan Mas Fajar ke Bank Anak Mama. Nah, dari niat dan sebagainya yang tadi di awal, kan akhirnya jadi gimana Pak? Mas Fajar bilang lagi bahwa saya ada uangnya segini, plottingnya begini, saya sebulan sebegini, dan ada pos-pos yang dilalah ngumroin atau mungkin daftar haji dan sebagainya. Dan itu kan secara akad real kalau Mas Fajar akan datang ke lembaga syariah karena memang arahnya ke situ. Kan jual beli, ada yang menawar kan ada yang. Nah, kalau itu bukan lembaga syariah, mungkin akan tutup kuping. Mas Fajar harap mangkat haji, harap mangkat umroh kan mungkin bisa aja tutup kuping. Tapi ketika lembaga syariah bahwa Mas Fajar juga memplot untuk ngibadah juga, apakah dia terus kemudian tidak mempertimbangkan itu? Misalnya, gimana tadi? Minjem ke lembaga keuangan syariah, Mas Fajar. Jadi akhirnya dengan udah harga kita segitu, dengan harga segitu yang masih relatif tinggi, akhirnya Mas Fajar ke Bank Anak Mama, lunaslah itu semua, dan
plotting buat ngibadahnya juga jalan juga gitu. Iya. Nah, itu kan jadi akhirnya pertanyaan kayak tadi kita obrolkan ketika minjem terus kemudian jadi maslahat, jadi buka lapangan kerja dan sebagainya. Gitu. Itu kan akhirnya dari sisi subjektivitas Mas Jum, Iya. itu kan serem juga ya. Iya. Membiarkan sesuatu yang dia tidak setuju dan bagi dia itu adalah suatu kesalahan, itu terjadi. Padahal mungkin bisa ada tawaran yang di-compare lagi. Di anak mama berapa sih? Total segini. Oke lah, sama lah. Nanti saya titip ini ya, toh juga keuntungan masih ada. Tapi kalaupun tidak deal juga nggak masalah. Itu kan hak Mas Jum juga ya. Cuman di sisi lain akhirnya men-trigger Mas Fajar ke bang anak mama gitu. Akhirnya kan men-trigger orang jadi salah. Baik dari sudut pandangnya subjektivitas Mas Jum nih. Iya. Nah, itu gimana kira-kira itu, Pak? Iya. Jadi dari pengambil kebijakan untuk sampai dengan era sekarang, apakah sudah ada yang Pasti jawabannya belum. Apa-apa. apakah sudah ada yang pro terhadap sistem syariah itu? Jadi ketika mau jual murah, otomatis sumbernya kan dari pemodal. Jangan-jangan nggak disupport modal. Jangan-jangan modalnya semuanya digelontorkan ke konven misalnya. Sehingga bagaimana bank syariah itu akan bisa tumbuh sedangkan modalnya nggak kuat. Nyari modal harus di pihak ketiga. Harus di orang-orang nonis misalnya. Yang sudah muslim. terkena bunga ya. Sudah di-up dulu. Bahkan dia ketika mau cari modal, akhirnya pinjamnya ke konven. Bank syariah pinjam ke konven untuk diputarkan kembali. Iya, betul. Itu Gimana? pernah tahu tuh. Pernah tahu. Ya memang begitu. Oh, emang begitu ya? Iya. Oh. Yang seharusnya kenapa nggak yang didorong adalah bank syariahnya supaya bisa jual murah. Nggak gitu juga. Ada yang begitu. Bukan Ada yang begitu. Ada yang begitu. Nah, amat. dalam prakteknya memang dalam prakteknya bank syariah itu mengakadkan berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan tujuannya, sehingga terjadilah akad berdasarkan tujuan. Misalnya untuk pembelian kendaraan berarti kan akadnya murabahah, akadnya jual beli. Terus nek IPK 15 juta. Iya. Terus nek misal saya datang ke bank syariah, terus di sana ditanya keperluannya untuk apa? Untuk modal usaha. Apakah terus akadnya murabahah, akadnya jual beli? Tidak. Oh, ketika untuk kebutuhan usaha, jadi akadnya apa? Bisa mudarobah, bisa Mudarobah itu musyarakah. Mudarobah itu untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil. Oh, Jadi kerjasama penempatan Share modal. resiko juga nih. Betul. Oh. Nah itu justru. Oh, menarik tuh. Nah, apakah ada perbankan syariah yang berani menerapkan mudarobah dan musyarakah sama-sama menanggung resiko? Permata berani kan, Dit? Permata berani. Berani. Iya, luar biasa. Sip. Berarti pertama murni syariah nih. Ya, nah, Mantap nih. Lah, kalau gimana nih itu proses- bisa, kalau itu Kalau, bisa. kalau memang itu bisa, proses screeningnya gimana, Pak? Iya. Proses Screeningnya. Screening terhadap customer nih. otomatis kan perbankan punya analisis tersendiri di usaha yang akan dijalankan. Pertama yang di screening tentunya apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip Itu 5 syariah. tadi itu tadi ya. Iya. Oh. Kan ketemu tuh akhirnya. Oke. Iya. Nah, terus juga otomatis kan dia nggak mau kalau misalnya perusahaan yang nggak punya laporan keuangan yang tidak bisa ditarik 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Itu Jadi kan menjadi unsur penilaian ketika nanti sistem bagi hasil diterapkan. Misalnya, kenapa kok perbankan syariah susah untuk menerapkan sistem bagi hasil? Contoh, sekarang pedagang di pasar bapak katakan utangi 10 juta untuk modal usaha jualan keripik tempe. keripik tempe. Iya. Itu kan 10 juta. Nah, di bulan pertama secara akad di situ terjadi deal persentase bagi hasil taruh katakan 40-60. 40% untuk Si pembagiannya. pemodal, 60% untuk pengelola, untuk yang mengelola gitu kan. Nah, sohibul mal sama sohibul pet ya. Nah, bagaimana si pemodal ini bisa mengontrol atas pendapatan setiap bulannya? Memastikan itu.
Padahal ngelembo bisa Ya, baik. bisa baik. Oke, misalnya gini. Supaya mengontrol gimana? Saya bikinkan akun khusus pemantauan cash flow perusahaan saya. Biar jenengan juga bisa lihat. Wah, itu berarti pertimbangan untuk biayanya. Iya, itu solusi. Oke. Itu Itu udah pemerintah udah memfasilitasi itu. Oh iya, Namanya- benar. Namanya Ngerti. LPDP. Iya. LPDP sudah mengeluarkan LPDP. yang LPDB, LPDP. dana bergulir. LPDP. Dana bergulir beasiswa. yang basisnya syariah. Ada juga PIP. Jadi Kementerian Keuangan mengeluarkan pusat investasi pemerintah yang syariah itu juga ada. Jadi gini Pak. Jadi misal kita nih butuh modal 3 miliar, 5 miliar, Ya. itu kita jalur ke PIP bisa pengajuan ke sana. Oh iya. Pusat boleh tuh, investasi pemerintah. Boleh tuh, Pak. Iya. Oke. Oke, Tanpa jaminan. tanpa jaminan. Serius? Kalau PIP PIP. tanpa jaminan. Kalau LPDP Syaratnya apa? Saatnya apa? Ini kayak ini pasti ini banyak loh teman-teman saya yang butuh modal Iya. tapi Jadi punya jaminan. UMKM, kendala UMKM saat ini memang dia banyak terkendala modal. Oke. Cuman terkendala modal itu bukan menjadi jawaban. Karena banyak orang dikasih modal ternyata nggak jalan. Oke. Jadi gini kali Pak ya. Ini sekalian promosi ya. Kalau nanti mau ngambil itu, butuh sistem untuk diamatin. Sistem Ya. keuangannya. Nanti kita bisa bikin ini. Jadi nanti user peminjam keuangannya bisa ngontrol. Jenengan juga nggak perlu repot-repot. Bayar QRIS, bayar apa. Kita bikinin sistemnya. Ya Pak ya? Oke. Lanjut Pak. Syarat PIP apa nih? Syarat PIP Sudah berjalan berapa tahun? itu tentunya pasti ada semuanya. Yang paling utama itu dia tetap narik nantinya perpajakan jelas ya. Oh iya, aman. Yang ngikutin Biar- negara Oh, lah ya. iya. Iya lah. Harus Harus gitu, kayak jelas. kita kan juga harus taat sama negara. Terus gimana? Apa lagi Pak? Terus Saya bisa aksesnya di mana deh? di websitenya PIP. PIP. Iya, coba Catet. dicek. Nggak ngecek dulu aja. Ntar ngecek di Pusat rumah. Investasi Pemerintah. Itu syariah? Ada yang syariah. Oh. LPDB. PIP. Yang kedua LPDB. Syariah. Jadi UMKM banyak yang belum tahu itu. Iya. Jadi orang Emang ada plotting dana ya Pak, negara punya plotting dana nggak sih? justru besar di situ. PIP jadi- tambah penyaluran pembiayaan syariah di Jawa Tengah. Masya Jadi memang Allah. karena apakah ini Apakah sudah ada kekurangan? yang sudah Sudah. Goni gitu? Sudah. banyak ya? Bahkan saya pernah sharing sama teman, itu dia ngakses 200 miliar. Waduh, dapat. Turun. 200. Oke tuh teman-teman ya, kalau Anda mau akses modal nih udah coba tuh websitenya dibuka. Kita juga belum tahu, nanti kita kulik. Nanti kalau kita udah berhasil nanti aku kasih tahu caranya. Aku OTW sih. Cuman Aku OTW. kalau PIP itu lebih enak. Beda Iya, dengan LPDB. Kalau LPDB itu yang syariah itu memang persyaratannya luar biasa. Itu juga dari pemerintah juga LPDB. Cuman cash collateralnya itu 100%. Jadi jaminan harus 100%. Nah, Kalau ini LPDB. Pak ya, maaf ya Pak ya. Ini disclaimer dikit nggak apa-apa lah. Iya, Itu kan dari pemerintah nih. betul. Ada. Nggak ada Iya Pak? sama sekali. Serius? Saya pernah ngegolin LPDB 2 miliar, Pak. Turun. Loh, kok kita nggak digolin ya? Golin buat saya, Anda dapat saham. Gimana? Golin buat saya, Anda dapat saham. Gimana Pak? Deal ya? Tawaran menarik nih. Oke, ini nggak boleh dipublish ini. Oh, ini jangan dipublish ya? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Golin buat saya dapat saham. 2 miliar. Tertarik nggak? 2 aja deh. Nanti dilihat persyaratannya sekiranya bisa Oke. dipenuhi. Oke. Karena banyak sekarang UMKM itu ngakses di situ. Iya. Jadi memang programnya pemerintah mendorong ke situ. Gitu. Nah, Alhamdulillah. lanjut ke Nggak nempok. lanjut dulu kan saya. Oke. Lanjut ke apa tadi ya? Fenomena praktik bank syariah. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan yang tadi kita sebutkan bahwa hanya ada 2 negara sampai saat ini yang Murni syariah. bukan murni. Ya. Semua perbankannya itu syariah. Adopsi syariah. Iya. Total Itu- keuangannya. Negara mana? Iran Ya kan?
sejak tahun 1983 sama Revolusi ya. iya. Wih, lagi perang sekarang, Pak. Nah, justru itu. Mana Itu yang kan megang mana? Iran atau Israel? Iran lah. Oh, Iran ya? Itu udah munculnya Gawe Imam Israel, Mahdi. gawe- Munculnya Imam Mahdi. Iya ya, pasukan berbendera hitam ya. Iya. Nah, terus Sudan itu juga 1984 gitu. Nah, terus akhirnya ada satu negara di mana dia itu punya, kalau Indonesia kan ada yang namanya Dewan Syariah Nasional MUI. DSN itu tadi. Iya. Hmm. Setiap negara pasti kan punya. Iya. Ya. Nah, Kalau salah di- satunya ada di Mesir itu namanya Darul Al-Ifta kalau nggak salah. DSN juga. Kalau di Oh, Indonesia kan itu. Oh, iya. Kalau di DSN-nya Mesir? Iya, DSN-nya Mesir itu kan Darul Al-Ifta gitu. Nah, di situ dia memfatwakan bahwa bunga bank itu halal. Tuh, Hmm. ini ada yang menarik juga, Pak. Jadi memang mungkin beda mazhab atau gimana. Ada memang di Timur Tengah sana, bahkan olahan pangan Iya. ketika itu berbahan gelatin berasal dari babi, Hmm. karena sudah asumsinya itu sudah berubah Iya. zatnya, itu jadi boleh. Bahkan di keuangan juga ada kayak Iya, gitu ya. ada di situ. Nah, artinya sekelas Mesir, Aljazair aja gitu kan, DSN sana, dengan adanya perubahan zaman, dia berani memfatwakan bahwa Itu bunga adalah halal. halal. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa bunga itu halal? Karena di situ orang yang deposito ataupun yang nabung di perbankan itu kan, itu ya sama saja seperti investasi, ya kan? Nah, ketika investasi pasti dia Diputar. menanggung resiko. Dalam resiko. Nah, atas dasar resiko itu akhirnya Mesir itu memfatwakan bahwa bunga bank itu halal. Itu Nah, syarat ketentuan berlaku nggak? otomatis. Sama Otomatis dengan berlaku. konvensi. Makanya Anda berani Indonesia sebenarnya ada dua kubu ya. Yang haram sama yang halal ya. Kalau Indonesia itu kan menuju arah ke syariah, secara sistem sudah. Iya. Praktiknya yang belum. Betul. Secara sistem menuju syariah. Iya, praktiknya belum. Susah. Tinggal bagaimana Praktiknya kebijakan susah. pemerintah menggelontorkan investasi untuk syariah Nah, gitu ya. kemungkinan itu yang bisa digelontorkan dan siap menanggung resiko juga. Ketika BSI ini kita pinjam ke BSI 1 miliar untuk usaha percetakan bisa. Ketika percetakan udah jalan, siap nggak dia menanggung resiko juga? Wah, IPO nggak laku Pak Anak, untuk syariah Pak. Nggak jalan ya. Oh, iya benar. Karena nggak punya analisis yang pasti gitu kan. Iya. Begitupun praktek murabahah, praktek jual beli di perbankan pun, apakah benar dia itu terimanya barang? Jangan-jangan terimanya uang. Oh iya betul. Iya. Padahal Kalau misalnya akadnya murabahah, Pak. Akadnya jual beli barang. terimanya uang, Mm-mm. tapi diawasi, barangnya kebeli, batal nggak itu akad murabahahnya? Jadi jadi kan ada Mensolusikan. bukan mensolusikan, iya mensolusikan mungkin ya, mensolusikan dengan cara wakalah, tambahan akad, namanya akad wakalah. Makalah. Wakalah. Kebalik. Iya. Ya, apakah Apa itu tuh? hanya Wakalah itu apa? wakalah itu akad perwakilan, Pak. Oh, Jadi akad perwakilan. Perwakilan untuk membeli. Iya. Berarti secara administrasi ada pernyataan untuk saya yang akan membelikan dari si yang bersangkutan, Iya. terus kemudian Ini dipantau Dipantau dan dibelikan benar. dan dibelikan benar. Hampir aja dari beli. Misal nih, Anda mau beli motor kan? Iya. Tapi dia yang mengadakan. Hmm. Maka kita titipkan wakalah ke dia, gitu kan ya. Ya. Nah, kejadiannya, praktiknya, ya banyak praktik itu setelah wakalah itu dijalankan, wakalah itu kan perwakilan. Pak Wisnu, tolong Belikan belikan mesin potong. gitu. Nah, Tanda tanganlah saya. tanda tanganlah. Nah, Sebagai setelah perwakilan membeli. jenengan kasih amanah, kan seharusnya jenengan mengembalikan barang itu kepada saya Sebelum diserahkan. sebelum diakadkan jual beli. Oke. Karena pertamanya hanya wakalah, hanya perintah gitu kan, akad perintah. Jadi ada pengupahan bisa jadi, Bisa jadi. ada biaya transportasi. Iya. biaya Kalau itu barang. wakalah bil ujroh memang ada upah. Tapi kalau Apa misalnya istilahnya? Ya kalau Allah. misalnya nggak ada ya murni wakalah. Oh. Murni wakalah. Andai secara
ya secara sistem Islam kan dalam tanda kutip kan nggak kaku-kaku amat lah ya. Misalnya si pembeli itu, wakil dari pihak ketiga itu ternyata adalah bagian dari peminjam itu sendiri. Kan lebih cepat ya. Itu bisa nggak Pak? Membatalkan nggak? Gimana? Misalnya yang beliin itu ternyata Moren nih, anaknya Mas Fajar. Yang beli. Moren udah gede nih, Iya. sebagai perwakilan. Iya. Iya kan, bapaknya udah duyuk-duyuk gitu, Iya. sampai pengengen apa gimana gitu. Terus, oke, dia membeliin barang itu, dan dia lapor nih. Dan dilalah usernya dia juga. Iya. Itu akhirnya gimana? Apakah itu Aman. batal? Aman ya? Aman. Jadi se-fleksibel itu Aman. aja ya? Cuman kan kenyataannya, praktiknya itu si muwakil itu yang yang diwakalahkan itu yang seharusnya mengembalikan barang, setelah itu dia hanya mengembalikan nota. Bagian nota. Hanya nota doang. Hanya nota. Sebagai bentuk bahwa ini sudah dibelikan. Iya. Kalaupun nanti ada lebihan-lebihan, Moren mau jajan Iya. atau ternyata ada biaya Iya. transportasi, bagian daripada itu. Bagian daripada itu. Oh. Ataupun barang itu dibelikan apa enggak, ya udah, yang penting ada nota di situ. Iya. Itu sebagai wujud Perkara. bahwa barang itu sudah sampai ke pihak yang bersangkutan. Iya. Baru Dan di ditransaksikan situ jual beli. sesuai jual beli. Oke. Nah, terus misalkan saya pakai contoh Mas Jum aja deh. Mas Jum dia meminjam di bank syariah untuk membeli motor. Oke, motor dibelikan oleh bank syariah, harganya dari lembaga syariah ini bilang ini motor harganya 20 juta. Iya. Kenjenengan karena nyicilnya 3 tahun jadi 28 juta. Misalnya. Ya akan Oke. seperti itu. Mas Jum setuju? Oke, setuju. Cicilannya berarti segini Mas Jum ya. Betul. Oke, cicilannya segini. Mas Jum nggak bisa memenuhi cicilan itu. Motornya disita nggak Pak? Mas Jum tidak bisa. Memenuhi itu. Kurang 4 kali cicilan. Misal sebangkrut-bangkrutnya misal gitu. Sampai pakai baju aja kebalik gitu. Iya. Aduh, saya nggak bisa bayar Pak Irfan. Ini gimana ya Pak? Nah, padahal dia udah bayar sebelumnya tuh. Iya. Kira-kira ditarik nggak? Kurang 4 kali. Iya. Nah, Kurang biasanya 4 kali. perbankan itu kan menerapkan sistem ada rescheduling, ada restructuring. Orang sanggup Pak Irfan, nggak sanggup gitu. Tetap biasanya di reschedule dulu, Pak. Nggak sanggup deh. Nggak sanggup misal Lah enteng bersih banget. Sisanya kolor doang gitu. misal sudah gila ahli warisnya nggak punya misal gitu. Belum Kurang punya. 4 kali. Kurang 4 kali. Kurang 4 kali. Logika kurang 4 kali. Iya. Itu kan bisa dialternatifkan dia disuruh jual bawah tangan. Oh. Hmm. Over kredit lah ya. Iya, jual bawah tangan nanti kalau ada kelebihan dikembalikan. Oke. Sesuai 4 kali tadi itu tadi. Iya, kita perbankan itu cuma ngambil 4 kali, sisanya Perbankan dikembalikan. Perbankan syariah. Nah, jadi nggak motornya diambil. Enggak, kecuali leasing. Iya. Jadi Iya. ini beda ya dengan leasing ya. Beda, Pak. Tuh loh. Ya. Menarik tuh. Iya, beda. Berarti harus tahu nih. Saya mau tanya soal Begitupun kalau misal Mas Jum mau nikah. pembiayaan untuk sewa Pernikahan. ruko. Oh, sewa ruko. Iya, sewa Menarik. ruko. Gimana tuh Pak? Kira-kira akadnya apa? akad saya, Bang. Mudorobah. Murabah. Merubah kan jual beli. Kasusnya untuk sewa. Mudorobah. Asal aja gitu. Jadi Wakiyah. ijarah, Pak. Oh iya. Iya, puasa. ijarah. Tadi nggak nyebutin, nggak tahu saya. Iya, coba nyebutin. Coba Udah- disebutin. udah tadi jadi disebutin tahu, tadi. jadi tahu. Apa tuh Jadi, ijarah? Ya itu akad sewa menyewa gitu. Jadi memang sistem syariah itu sudah mengakomodir semua. Sudah mengakomodir berdasarkan tujuan. Walaupun belum tahu banyak, kayaknya saya mulai fanatik nih sama syariah nih. Iya, jadi Solusi banget. sudah dijadikan, sudah dikasih solusi Masya Allah. sebetulnya. Tinggal prakteknya yang susah. Oh gini Tinggal Pak, prakteknya. saya pernah dengar. Sebenarnya sistem seperti syariah sebelum adanya Nabi itu di Arab itu sudah ada. Emang Sistem bener ya? syariah, Sistem-sistemnya. Jadi mungkin belum disempurnakan. iya.
Tapi yang memang mengacu pada hal seperti itu, prinsip jual beli, Iya, iya. terus kemudian ada adat dan sebagainya itu sudah ada gitu. Iya, Memang sudah ada. Oh, oke. Ya kebayang sih ketika itu udah ada, terus kemudian jahiliyah terjadi, jahiliyah itu kapitalis meribas ya, eksis juga bahwa kapitalis itu udah ada pada saat itu ya. Lantas ketika kemudian jadi syariah, apakah nilai-nilai Islami itu masuk ke dalamnya, menyempurnakan sistem itu, hingga akhirnya jadi syariah ya? Harusnya. Apakah seperti itu? Harusnya nilai-nilai itu masuk. Iya. Berarti Nabi itu sudahlah manusianya luar biasa, ahli ekonomi juga ya? Betul. Iya. Masya Allah. Subhanallah kan? Subhanallah. Oke, soal sistem negara yang menganut Syariah? ekonomi syariah ini secara itu kan tadi urusannya perbankan. Perbankan kan pasti simpan dan pinjam. Iya. Nah, Iya. kalau dari sistem ekonomi nih lebih makro lagi, itu ada perbedaan apa sih, Pak? Itu menarik. Iya, misal sistem ekonominya, misal nggak boleh ada sistem investasi yang begini-begini atau bagaimana? Wah, itu menarik. Gimana Pak itu Pak? Saya boleh Masuk jawab Pak. nggak, Pak? Iya. Boleh. Jadi akhirnya penerimaan baik dana bergulir maupun hibah maupun program-program dari pemerintah itu akhirnya wujudnya barang semua. Oh, diakatkan. Bisa jadi karena diakatkan bahwa barang itu memang harus seperti ini. Dengan syariah berarti mungkin antara pemberi dan penerimanya itu ada timbal balik. Ketika tak kasih bantuan 5 juta untuk beli kambing, Mas Fajar. Oh iya. Misal APBN turun, beli kambing, ada bagi hasilnya, Nah, itu masuk Nah. pendapatan Nah. negara gitu ya. Tapi kan akhirnya tidak syariah itu prosesnya batal jika terjadi kambing yang datang itu harusnya mati, kambing etawa, yang datang domba. Ya. Nah itu kan akhirnya bisa ada timbal balik kalau misalnya syariah itu bahwa saya nggak mau nerima bantuan ini karena bantuan ini tidak sesuai, kan harusnya gitu ya. Nah jadi akhirnya barang-barang semua karena prinsipnya itu akad terkatalogkan. Terus kemudian ya ini dengan asumsi bersih lah ya. Kalau di negara sebelah kan enggak. Di majalah gitu kan enggak. Itu rada-rada gimana kan. Realitanya emang saya pernah lihat di negara sebelah itu benar-benar survei ke kelompok ternak kambing yang dia datang itu dikasih duit 500.000 suruh tanda tangan senilai 2.500.000. Iya. Lah akhirnya gimana? Ya mau aja loh dikasih duit, sisanya administrasi daripada nggak dikasih satu kelompok. Di kelompok yang lain itu akadnya adalah pada saat itu dikasih sejumlah uang dan dibelikan kambing. Tapi akhirnya yang datang itu kambingnya. Tapi kambing yang datang itu tidak sesuai spek umum pada kambingnya hingga akhirnya hanya bertahan 6 bulan mati semua. Dan itu realita. Beberapa di antaranya begitu datang langsung dipotong karena tahu ini kambingnya bukan kambing yang bagus. Oke, ini satu pertanyaan, Pak. Apakah nyatanya di praktek perbankan syariah itu benar-benar bebas riba? Apakah Praktek perbankan syariah yang ada di Indonesia sekarang, mayoritas, apakah itu benar-benar bebas riba? Bebas riba. apa benar-benar bebas riba? Iya. Bebas riba. Riba dalam sistem ya, bukan dalam niat ya, Pak ya. Iya, lu nggak tahu ya. Kalau Bebas riba. ini pandangan pribadi ya, pandangan pribadi. Nah, menurut saya ketika kita mengharamkan sesuatu, maka apapun yang keluar dari sesuatu itu hukumnya haram. Gimana, Kak? Jadi kalau kita sudah mengharamkan sesuatu, Iya. ya, ketika kita sudah mengharamkan sesuatu, maka apapun yang timbul dari sesuatu itu, maka hukumnya juga haram. Maka dari itu, ketika kita berani beralih ke syariah, bank syariah, ya konvennya dilepas. Ya, gitu ya. Oke. Jadi
jangan sampai kita itu melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan larangan itu setengah-setengah atau bertahap. Berarti kan Bedanya dengan ketika kita melakukan ibadah. Ketika kita melakukan larangan, otomatis itu harus totalitas. Tapi ketika kita melakukan sebuah perintah, kan ada larangan, ada perintah. Ketika melakukan larangan harus mutlak, ketika melakukan ibadah ya sekuate. berarti ibarat tadi Pak mendirikan masjid di tengah diskotik gitu ya. Mendirikan masjid di tengah diskotik. Beda konteks itu. Gimana? Jadi kalau diumpamakan justru malah analoginya adalah kalau katakan pohon ya. Analogi misal pohon kan bisa dianalogikan banyak nih. Kalau misal analoginya pohon, berarti akarnya itu kan dasar muasal dari riba itu sendiri. Akar, terus batangnya adalah perwujudan manifestasi dari fisik uang, terus daun-daun dan ranting-ranting itu adalah akad-akad syariahnya itu. Jangan-jangan akad-akad syariahnya itu hanya sebagai Variasi doang. iya, Administratif. jangan-jangan sebagai variasi. Sedangkan akarnya tetap di situ masih ada Tapi yang unsur Anda yakini, unsur riba. Gitu. tapi yang Anda yakini gitu. Yang saya yakini karena jujur saya belum bisa melepas konvensional. Karena ketika saya tadi sudah dikatakan, ketika saya mengharamkan sesuatu, maka sesuatu yang muncul dari sesuatu Itu haram. itu haram. Contoh, ketika saya udah beralih ke syariah, udah sama sekali nggak transaksi di konven, ya ATM udah nggak dipakai, terus yang berkaitan dengan transfer dengan lain sebagainya, termasuk semuanya harus udah cut, Sistem pinjol dan sebagainya itu kan ya. ya cut. Kalau udah mau pakai syariah, udah pakai syariah, Oke. jangan Tapi setengah-setengah. tapi kalau misal tadi ada statement tentang bunga itu adalah haram. Bunga itu adalah Menurut fatwa iya menurut fatwa. DSN MUI, Iya, tapi kalau misal ada juga yang pihaknya tetap mengeklaim bahwa bunga itu juga halal, karena asumsinya gini, asumsinya dengan bunga itu saya mendapatkan modal dan lain sebagainya, kita bisa berkembang ya Pak. Tapi ketika memang dari sisi bagaimana sumber dana yang didapatkan dari syariah itu juga mengacu kepada bunga sebelumnya, itu kan juga akhirnya hanya sebuah praktek-praktek yang administratifnya secara syariah, tapi kenyataan di lapangan itu tidak bisa benar-benar syariah. Atau bagaimana? gimana Pak? Makanya enggak, tadi saya tertarik aja ada dua. Kalau ngibadah itu sekuate, tapi kalau apa tadi? Apa? Larangan Larangan tuh mutlak, mutlak. sifatnya mutlak, Sifatnya mutlak. Jadi kalau jangan setengah-setengah. jadi akhirnya kalau larangan ya kebelasuk aja sekalian gitu, apa gimana? Gimana? Enggak, jadi ya ini khawatirnya ada pemahaman yang biasa. Iya. Kalau ngibadah sekuate, kalau yang satunya lagi apa? Larangan seluruhnya. Seluruhnya bukan berarti kita masuk ke dalam situ, enggak gitu kan? Enggak Oh, gitu. udah mau takut. Tadi makanya saya tertarik nih kapan nih ngomong. Oke, makanya akhirnya kalau misalnya ada dua lembaga yang terpercaya terus bisa berfatwa berbeda, mungkin di yang berbeda itu ada dasarnya. Jadi akhirnya apa yang melandasi bahwa bunga itu halal dan apa ketentuan ini itunya kan gitu ya Pak? Iya betul. Maksudnya lebih ke arah kita jangan gampang menjudge sesuatu itu tiba-tiba haram gitu ya tanpa dasar yang jelas, tanpa melihat itu secara Seluruh. holistik. Iya. Karena di satu sisi daging babi itu bisa halal dalam waktu dan kondisi tertentu. Makanya dibilang jangan berlebihan. Mas Fajar kalau nggak makan daging celeng ini mati karena nggak ada makanan lagi. Tapi begitu semua makanan ada, kok makan daging celeng kan itu berlebihan. Ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya iya benar, maksudnya wah Mas Gojang minjem di bank konvensional haram tuh, kena riba dia. Nggak begitu. Jadi akhirnya juga nggak setuju dikasih masalah juga ya, yang dikasih masalah tiba-tiba langsung menjudge itu ya. Itu. Nah, ketika yang bersangkutan lagi minjem bank konvensional, jangan-jangan yang syariah itu nggak ada yang menawarkan, kan nggak tahu ya Pak. Ya, bisa jadi. Nah, bisa jadi akhirnya gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya udah bilang itu haram, ya harus konsekuen Iya betul. bahwa semuanya harus dilepaskan. Iya. Kalau misal halal, itulah legitimasi untuk syariah, gitu kan? Nah, Gitu kalau ya. misalnya tidak
tidak menghalal, serta-merta Mas Irfan juga tidak ngomong menghalalkan yang dalam tanda kutip Iya. letter halal kill gitu, enggak. Tapi ada upaya untuk emang nih kita nggak bisa pisah. Yang tadinya 70% naik jadi 80% syariahnya nih. Iya. Nah, upayanya cuma bisa segitu, Pak. Karena di usaha ketika syariah ternyata transaksinya Masya Allah susahnya. Iya. Mau nggak Luar mau kan biasa. mesti ada bank-bank konvensional yang secara ini tuh. Tapi kalau misalnya dari awal sudah bilang saya mau syariah dan saya tidak mau terlibat riba, ya konsekwenlah dengan omongan itu. Kan berarti gitu ya, Pak. Betul. Kredit cardnya dari muamalat bukan nih. Kredit cardnya dari BSI bukan gitu. Ternyata kredit cardnya begitu keluar dari CIMX gitu. Iya. Nah, CIMX gitu misalnya. Nah, itu kan jadi akhirnya jangan munah lah. Kalau Iya. sudah berani mengharamkan itu ya Betul. ente harus kafah gitu. Nah, Gitu ya, Pak ya? iya. Maksudnya itu, Pak. Iya. Berarti kan nggak harus Atas- istilahnya dari apa namanya lembaga-lembaga untuk berafiliasi supaya ini syariah begini, tinggal pribadinya aja kan ya. Iya. Jangan-jangan, maaf ya Pak ya, bok tapi, riba. Ternyata begitu dicek, BI ceknya, ternyata nasabah bermasalah. Iya. Bisa Jadi jadi, memang bisa jadi. memang yang beredar, Pak. Kalau misal tadi, wah lu pakai konven dong, apa namanya? Kalau syariah dong bro. Pakai syariah dong, Iya. kan? Itu soalnya riba. Itu berafiliasi, Pak. Banyak banget komunitas yang memang mewadai itu untuk Gerakan. menolak gerakan untuk menolak praktik-praktik yang katanya bunga itu riba gitu. Ya, jadi ada teman juga kayak gini. Dia itu udah lama kerja di perbankan, Pak. Gaji udah 2 digit lebih lah. Angkanya lumayan. Dan ketika dia mendalami tentang konsep syariah tadi, akhirnya dia keluar dari pekerjaannya di bank konvensional. Pernah dengar? Ya. Nah, Itu nggak 1-2 orang. Teman saya juga ada. Lanjut. Pak. malah ada juga. Ada juga. Iya. Nah, itu dulu memang pernah satu perjuangan itu. Oh, satu Satu, iya. Nah, dia itu setelah keluar dari Konvensional. konvensional, justru malah akhirnya yang dikatakan ketika kita meyakini bahwa di situ memang terjadi riba, kan harus meninggalkan di situ. Nah, ternyata malah dampaknya ke keluarganya, Pak. Ya. Dampaknya dalam arti dampak ke keluarga itu yang tadinya keluarganya itu bisa tercukupi. Setelah keluar dari situ, dia fokus dengan ikut kajian-kajian tentang kesyariahan dan anti riba dan sebagainya. Justru di situ malah akhirnya secara ekonomi di keluarganya berdampak. Malah petaka gitu ya. Malah gitu. Nah, apakah itu menjadi jawaban ketika saya keluar dari zona itu, dampaknya lebih besar, akhirnya malah taruh katakan nanti menjadi keluarganya ini dan sebagainya, anaknya Iya. muncul akhirnya terus tindakan-tindakan yang mengarah ke yang tidak diinginkan. Petaka jadi Artinya apakah semata-mata kita menjudge bahwa ketika kerja nang ngeribuan kayak gue kan terus metu terus nggak melihat dampak selanjutnya. Kan banyak juga ya stigma masyarakat apabila ada di kalangan yang memang agamis yang menganggap bahwa pekerjaan di bank itu adalah hasil dari riba gitu kan. Iya. Itu juga membahayakan juga, Pak. Oke. Saya berarti ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau misalnya dalam sebuah konsekuensi yang bersangkutan adalah ada badai finansial. Berarti dalam konteks tadi finansial itu berimplikasi dengan keluarganya yang mungkin dalam kondisi yang petaka. Tapi ternyata itu kan jadi hal yang tidak sifatnya subjektif ya. Iya. Sekarang saya tanya ke Mas Fajar, apakah finansial itu berasosiasi dengan kebahagiaan? Udah. Tidak lah. Enggak dong. Nah, ternyata dalam kekafahan itu dia menemukan bahagia walaupun tidak cukup secara finansial. Anggap aja saya nggak tahu petakannya. Iya. Ya, anggap aja gitu. Itu kan lagi-lagi memang secara batin
konsekuensi terhadap suatu pengambilan keputusan ya sedalam itu kan berarti gitu ya Iya, pesannya. sedalam itu. Yang akhirnya sudah siapkah dengan sedalam itu di posisi yang sama ketika memang akan berhijrah dalam tanda kutip ya untuk menuju ke meninggalkan hal seperti itu ya teman-teman juga harus mengasah skill yang lain dong. Skill yang lain itu harus diasah, harus ditumbuhkan, kelihatan tunasnya, baru kemudian berhijrah pun juga bertahap, Betul. sedikit. Ya. Bukan tiba-tiba terus kemudian langsung jerep gitu. Jelek, Itu belak. iya bahkan orang untuk beribadah pun juga ada tahapannya Nah. juga. Nggak tiba-tiba langsung Iya. pindah. Itu cuma saya ada yang langsung pindah, Pak. Nah, jadi bahkan ketika kita mau menyadar ketika mengubah seseorang kan tadi itu kan ayatnya turun pertama Betul. adalah pembukaan kesadaran. Betul, benar. Iya. Jadi sebenarnya Allah juga udah kalau dari tadi penjelasan Pak Irfan semuanya pakai tahapan, Tahapan. tumakninah lah ya. Iya. Sebelum akhirnya Iya. betul-betul Tiktok, iya. Kalau langsung Sebelum betul-betul kalau langsung jret harapannya nanti kan khawatirnya baliknya tuh jadi cepet balik juga gitu. Iya juga. Jadi artinya di zaman sekarang hati-hati yang namanya menjustifikasi Nah, itu. bahwa Anda benar saya salah gitu tanpa mengetahui proses yang terjadi, Iya. tanpa mengetahui proses yang terjadi jelas itu adalah kebenaran untuk justifikasi itu jelas adalah kebenaran yang sifatnya subjektif yang sudah pasti tidak 100% itu betul. Iya. Karena yang tahu betul kan merekanya sendiri. Niatnya tuh Nah, tahu siapa yang tahu. siapa yang ngecek ya? Siapa yang ngecek gitu. Gimana ngecek? Iya, ngeceknya gimana? Panji suruh bikinin sistem juga nggak ngerti ping untuk niat itu. Oke, ini sudah berapa ya? 1,5 jam ya? Iya, Jom. 1 jam lebih. Terlalu menarik itu. Baru kena ya. Bukan belum kena. Oke. Masih banyak yang pengen dikena sebenarnya gitu. Ini besok lanjut lah kali ya. Oke, kayaknya part kedua ya Pak. Terhadap bagaimana kayak kalau kita kaitkan dengan Bitcoin, gimana kalau kita kaitkan dengan saham, Iya. gimana kita kaitkan dengan trading forex misalnya. Di satu sisi gambling itu dari kacamata syariah itu gimana sih? Misalnya terkait dengan gambling, Pak. Di Al-Qur'an kan juga ada mengundi nasib dengan lemparan anak panah gitu Iya. misalnya. Itu kan juga pasti akan diatur dalam syariah tentunya kan. Betul. Nah, Secara lantas fikih. itu secara Ilmu fikih. perumpamaan dan fikih itu seperti itu, berarti secara pemaknaan kan itu bisa sangat luas sekali. Ada pertanyaan, Jom? Oke, teman-teman, ini menarik sekali. Kayaknya habis ini akan ada part 2-nya, Mas Fajar. Ya. Akan ada part 2-nya. Dan menuju part kedua, kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, apalagi tentang produk syariah. Jujur aja, melalui banyak diskusi dengan beberapa praktisi syariah, saya tertarik. Tapi bukan dalam kaitannya justifikasi halal dan haram ya. Karena memang dari secara sistemnya itu keren, serius. Dan itu solutif banget dan semuanya ada untuk berbagai macam keperluan keuangan. Jadi itu menarik banget. Dan ini di luar dari halal haram maupun riba, itu bukan setidaknya bagi saya itu sistem yang fair. Dan ini menarik untuk dikulik lebih lanjut. Dan kalau Nabi udah berkata dan beberapa kali memang sudah dibentuk di sana, itu pasti adalah sebuah solusi terhadap suatu fenomena yang timpang dan tidak adil. Nah, Islam itu datang di situ. Kenapa tidak kita untuk mengulik itu lebih dalam tanpa justifikasi Anda salah, Anda dosa, Anda riba, saya tidak gitu loh. Kenapa? Iya. Kenapa kita tidak melihat itu secara fair? Jadi gitu ya teman-teman. Nanti kira-kira ada pertanyaan apa? Langsung di bawah kita hadirkan Mas Irfan, mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali lah ya. Siap. Oke. Bisa dengan narasumber yang lebih punya kapasitas. Enggak, nanti kita kasih jatah monolog, Pak. 1. Oh iya, tentang Kasus lah. tentang perbankan syariah. Mungkin saya kalau boleh request nanti monolognya adalah bagaimana syariah itu menjawab zaman. Mungkin itu akan menarik. Iya. Oke, keluarlah dari riba dan haramnya, dia menjawab itu gimana gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!